wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esi Mulyani dari kelas 2 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas EKT 2 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Dosen Rizal Fahmi, BA MPD. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan mengangkat materi mengenai tentang geostrategi ketahanan nasional dan implementasinya. Di dalam materi ini saya akan menjelaskan mengenai 1. Apa pengertian dari geostrategi? Kedua, apa pengertian dari ketahanan nasional Indonesia? Ketiga, bagaimana hakikat ketahanan nasional Indonesia dan konsepsi ketahanan nasional Indonesia? Keempat, ada bagaimana sifat ketahanan nasional Indonesia. Dan terakhir, pembahasannya mengenai bagaimana implementasinya. Nah, teman-teman, mengenai materi tadi yang saya bilang, selanjutnya saya akan membahas tuntas tentang materi tersebut. Penasaran kan? Yuk simak videonya selanjutnya ini dan tonton sampai habis ya. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan geostrategi itu? Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai tentang apa pengertian dari geostrategi. Geostrategi berasal dari kata geografi dan strategi. Geografi merujuk kepada ruang hidup, wadah, atau tempat hidupnya bangsa dan negara Indonesia. Sedangkan strategi diartikan sebagai ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam keadaan perang dan damai. Atas dasar pengertian sederhana di atas, bangsa Indonesia memandang geostrategi sebagai strategi dalam memanfaatkan keadaan atau konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana-sarana guna mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbentuk dan berbagai macam etnis, ras, golongan, agama, dan terletak dalam sebuah teritori yang terpisah-terpisah dalam wilayah, kepulauan, dan lautan. Menjadikan konsep geostrategi seharusnya didasarkan pada keunikan, keragaman, dan keberadaannya dari konsep geostrategi nasional bangsa yang lain yang memiliki ciri dan karakter yang berbeda. Karena kita tahu, dengan corak dan perbedaan karakter bangsa yang khusus, maka konsep nasionalisme kita tentu juga bersifat khusus. Dan oleh karena itu juga memerlukan konsep geostrategi yang khusus juga. Lalu, apa itu geostrategi Indonesia? Geostrategi Indonesia merupakan strategi dalam memanfaatkan geografi Indonesia yang strategis untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia, yang merancang strategi pembangunan untuk masa depan yang lebih baik lagi, aman, damai, dan sejahtera. Pada awalnya, konsep geostrategi di Indonesia pertama kali dilontarkan oleh Bung Karno pada tanggal 16 Juni. Selanjutnya, geostrategi Indonesia digagaskan oleh Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat atau Seskuad pada Bandung tahun 1962. Pada tahun 1965-an, Lembaga Ketahanan Nasional mengembangkan konsep geostrategi Indonesia yang lebih maju dengan rumusan sebagai berikut. Bahwa geostrategi Indonesia harus berupa sebuah konsep strategi untuk mengembangkan keuletan dan daya tahan, dan juga pengembangan kekuatan nasional untuk menghadapi dan menangkal ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik bersifat internal dan eksternal. Sejak tahun 1972, Lembaga Ketahanan Nasional terus melakukan pengkajian tentang geostrategi Indonesia yang lebih sesuai dengan Konstitusi Indonesia. Terhitung mulai tahun 1974, geostrategi Indonesia ditegaskan dalam bentuk rumusan ketahanan nasional sebagai kondisi, metode, dan doktrin dalam pembangunan nasional. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang apa pengertian dari ketahanan nasional Indonesia. Ketahanan nasional Indonesia atau TAN
Tanas berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Ketahanan nasional juga disebut kondisi kehidupan yang harus diwujudkan. Kondisi kehidupan tersebut sejak dini dibina secara terus-menerus dan sinergis. Proses berkelanjutan untuk mewujudkan kondisi tersebut dilakukan berdasarkan pemikiran geostrategi berupa konsepsi yang sudah dirancang dan dirumuskan dengan memperhatikan kondisi bangsa lain, konstelasi geografi Indonesia. Konsepsi tersebut dinamakan Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan amanat kepada para penyelenggara negara agar dalam hidup berbangsa dan bernegara dalam lingkup nasional diarahkan untuk mewujudkan upaya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Selain itu, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berikut ini ada beberapa pertimbangan geostrategis bahwa Indonesia menempati kenyataan posisi silang dari berbagai aspek. Di samping aspek geografi, juga ada aspek demografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Secara lebih rinci, posisi silang Indonesia tersebut sebagai berikut. Pertama, ada geografi, yaitu wilayah Indonesia terletak di antara dua benua, yakni benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kedua, ada demografi, yaitu penduduk Indonesia terletak di antara penduduk jarang di selatan atau Australia dan penduduk paling padat utara atau RRC dan Jepang. Ketiga, ada ideologi, yaitu Indonesia secara ideologis diapit oleh kekuatan ideologi berbeda, yakni liberalisme di selatan atau Australia dan Selandia Baru, dan komunisme di utara, RRC, Vietnam, dan Korea Utara. Keempat, ada politik. Di arah sistem politik, Indonesia diapit oleh kekuatan demokrasi liberal di selatan dan demokrasi rakyat atau proletariat di utara. Kelima, ada ekonomi, yaitu secara ekonomi Indonesia di perbatasan antara ekonomi kapitalis di selatan dan masyarakat sosialis di utara. Keenam, ada sosial, yaitu masyarakat Indonesia di antara masyarakat individual di selatan dan masyarakat sosialisme di utara. Ketujuh, ada budaya, yaitu budaya Indonesia terletak di antara budaya barat di selatan dan budaya-budaya timur di utara. Kedelapan, ada hankam, yaitu geopolitik dan geostrategi. Hankam Indonesia terletak di antara wawasan kekuatan maritim di selatan dan wawasan kontinental di utara. Tahukah kalian apa konsepsi ketahanan nasional Indonesia itu? Selanjutnya, saya akan membahas tentang konsepsi ketahanan nasional Indonesia. Konsepsi ketahanan nasional Indonesia atau TANAS adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh dan terpadu berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan Nusantara. Dengan kata lain, konsepsi ketahanan nasional Indonesia merupakan pedoman atau sarana untuk meningkatkan metode, keuletan, dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Sedangkan keamanan adalah kemampuan bangsa untuk melindungi nilai-nilai nasionalnya terhadap ancaman dari luar maupun dari dalam negeri. Konsep ketahanan dikembangkan berdasarkan konsep wawasan Nusantara sehingga konsep ketahanan nasional dapat dipahami dengan baik apabila telah memahami wawasan Nusantara.
Dengan memiliki konsep ketahanan nasional, maka keluaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada dari segi ideologi, yaitu mampu menetralisir pengaruh ideologi yang datang dari luar. Kedua, ada dari segi politik yang mampu menjabarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga mewujudkan sistem politik yang mampu menetralisir pengaruh negatif dari pengaruh lingkungan strategis yang dihadapi. Ketiga, ada dari segi ekonomi yang mampu mewujudkan segi ekonomi yang tidak mudah goyah oleh perkembangan lingkungan strategis yang dihadapi. Keempat, ada dari segi sosial budaya yang mampu mewujudkan sosial budaya yang tidak mudah terpengaruh budaya negatif yang datang dari luar. Kelima, ada dari segi pertahanan, yaitu keamanan mampu mewujudkan kekuatan pangkal dan penyangga sehingga mampu mencegah keinginan pihak lain yang secara fisik berusaha mengganggu integrasi nasional bangsa Indonesia. Selanjutnya ada ketahanan nasional sebagai kondisi. Sebagai sebuah konsep ketahanan nasional merupakan sebuah konsep umum dan objektif, oleh karenanya dapat diterapkan di negara manapun. Namun, dalam hubungannya dengan penerapannya pada situasi dan kondisi di negara yang berbeda, maka penerapan dan wujudnya pun bisa berlainan. Jika secara sederhana, ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa untuk menyusun kekuatan yang dimiliki dalam menghadapi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan. Maka tentu ketahanan nasional itu pertama-tama harus bertolak dari kondisi maupun kekuatan yang telah dimiliki sendiri. Oleh karena itu, penerapan metode dan strategi dalam menerapkan konsep ketahanan nasional pun berbeda-beda sesuai dengan kondisi warga masing-masing, dalam kasus ini di Indonesia. Ada 3 landasan ketahanan nasional, yaitu pertama, Pancasila landasan ideal. Kedua, Undang-Undang Dasar 1945 landasan konstitusional. Ketiga, landasan visional atau disebut dengan wawasan Nusantara. Selanjutnya ada hakikat ketahanan nasional Indonesia. Yang pertama, hakikat ketahanan nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Kedua, ada hakikat konsepsi ketahanan nasional Indonesia adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional. Selanjutnya ada sifat ketahanan nasional. Pertama, yaitu mandiri ketahanan nasional, percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Kedua, dinamis ketahanan nasional tidaklah tetap. Ia dapat meningkat dan menurun, tergantung pada situasi dan kondisi bangsa, negara, serta lingkungan strategisnya. Ketiga, wibawa makin tinggi tingkat ketahanan nasional Indonesia, makin tinggi pula nilai kewibawaan dan tingkat daya tangkal yang dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia. Keempat, ada konsultasi dan kerjasama konsep ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sifat konfrontatif dan antagonistis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih mengutamakan sikap konsultatif, kerjasama, serta saling menghargai dengan mengandalkan kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Berikut ini pengaruh aspek ketahanan nasional terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama, ada aspek yang berkaitan dengan alam bersifat statistis yang meliputi aspek geografi, aspek kependudukan, dan aspek sumber kekayaan alam. Kedua, ada aspek yang berkaitan dengan sosial bersifat dinamis yang meliputi aspek ideologi, aspek ekonomi, aspek politik, aspek sosial budaya, dan aspek pertahanan dan keamanan. Selanjutnya saya akan membahas tentang implementasi ketahanan nasional. Implementasi ketahanan nasional dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau disebut juga dengan ATHG. Di dalam implementasi ini terdapat ada 4. Yang pertama ada implementasi ketahanan nasional di dalam bidang politik, yaitu menghadapi globalisasi diperlukan peningkatan kompetensi diplomat menjadi perunding internasional. Di samping itu, banyak kasus disintegrasi disebabkan ketidakadilan karena politik,
persoalan ketidakadilan tersebut harus diselesaikan dengan pendekatan modernisasi yang tidak tercabut dari akarnya. Sementara untuk kasus disintegrasi, hendaknya pemerintah mempertimbangkan hak asasi manusia dalam menyelesaikan konflik tersebut. Yang kedua, ada implementasi ketahanan nasional dalam bidang ekonomi, yaitu hal-hal yang harus dibenahi dalam bidang ekonomi adalah meminta kebijakan fiskal industri dalam negeri maupun dari luar dan pangan agar tidak terjadi krisis pangan. Dan ketiga, ada implementasi ketahanan nasional dalam bidang sosial dan budaya, yaitu hal ini dapat dilakukan dengan standarisasi pendidikan serta keterjangkauan masyarakat kurang mampu terhadap pendidikan, toleransi dalam berbagai hal, termasuk agama, serta yang harus segera diimplementasikan adalah jaminan sosial dan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Yang keempat, ada implementasi ketahanan nasional di dalam bidang hukum, yaitu hal-hal ini harus betul-betul dipahami dalam aspek keadilan, profesionalitas hakim, penegakan hukum secara adil, serta yang harus segera diberantas adalah kasus-kasus korupsi yang melibatkan banyak pejabat dan polisi. Yang terakhir, saya akan membahas mengenai tentang keberhasilan ketahanan nasional. Jadi, kondisi kehidupan nasional merupakan pencerminan ketahanan nasional yang mencakup aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Sehingga, ketahanan nasional adalah kondisi yang harus dimiliki dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan landasan visional wawasan Nusantara. Dalam mewujudkan ketahanan nasional, diperlukan kesadaran setiap warga Indonesia, yaitu pertama, ada memiliki semangat perjuangan non-fisik berupa keuletan dan ketangguhan, yang artinya yang tidak kenal menyerah, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam rangka menghadapi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau disebut juga dengan ATHG, baik yang datang dari luar maupun dalam bentuk untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Yang kedua, ada sabar dan peduli terhadap pengaruh yang timbul pada aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Sehingga setiap warga negara Indonesia, baik individu maupun kelompok, dapat mengeliminir pengaruh tersebut. Oleh karena itu, bangsa Indonesia cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaannya. Hal tersebut tercermin dalam kesadaran bela negara dan cinta tanah air. Apabila setiap warga negara Indonesia memiliki semangat juang, sadar dan peduli terhadap pengaruh yang timbul dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta mengeliminir pengaruh tersebut, maka akan tercermin keberhasilan ketahanan nasional Indonesia. Untuk mewujudkan ketahanan nasional Indonesia, diperlukan suatu kebijakan umum dan pengambilan kebijakan yang disebut Polstrans. Nah, teman-teman, tadi saya sudah menjelaskan mengenai materi tentang geostrategi ketahanan nasional dan implementasinya. Yang terakhir ini saya akan memberikan kesimpulan mengenai materi tersebut, yaitu kesimpulannya adalah geostrategi merupakan metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pembangunan yang memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur dan terimajinasi guna mewujudkan cita-cita atau masa depan yang lebih baik lagi, yang lebih aman dan bertahan. Terus ada ketahanan nasional Indonesia. Ketahanan nasional Indonesia merupakan kondisi dinamis bangsa Indonesia yang
meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegritas. Ketahanan nasional sesungguhnya merupakan gambaran dari kondisi sistem atau tata kehidupan nasional dalam berbagai aspek pada saat tertentu. Tiap-tiap aspek, terutama aspek-aspek dinamis di dalam tata kehidupan nasional, relatif berubah menurut waktu, ruang, dan lingkungan, sehingga interaksinya menciptakan kondisi umum yang sangat kompleks dan amat sulit dipantau. Nah, itu dia kesimpulan dari materi yang saya bahas tadi. Lalu menurut saya saran mengenai materi tersebut yaitu sebagai warga negara Indonesia, kita seharusnya ikut berpartisipasi dalam hal pembangunan bangsa ini agar tercapainya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Nah, teman-teman, itu dia materi yang saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat buat saya pribadi juga dan bagi para pembaca. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga ketemu di lain waktu ya. Dadah, assalamualaikum.